VP dan leader saya, senior leader saya komunikator waktu itu, dia mengatakan bahwa 5 tahun di Prudential bisa 100 juta. Nah, yang ada di pikiran saya adalah waktu itu, gila, 5 tahun 100 juta. Saya punya motivasi, saya setiap tahun harus promosi. Karena kalau 1 tahun saya telat, nanti 100 jutanya juga telat 1 tahun, betul nggak? Nah, 100 juta dikalikan 1 tahun, 1,2 miliar, saya nggak mau bilang itu. Nah, itu yang membuat saya termotivasi setiap tahun saya bisa promosi. Kurang lebih saya 2006 join di bulan Maret, saya promosi unit manager 2007 Januari, 2008 saya unit manager, 2009 saya jadi agency manager. Ya. Jadi zaman dulu teman-teman, jenjang karirnya nggak seperti hari ini. Ya. Zaman dulu jenjang karirnya lebih panjang. Ya. Sekarang Prudential kasih kemudian dibikin lebih pendek. Ya. Nah, singkat cerita teman-teman, ya, apa yang saya dreamkan, impian saya, ya, sebagai orang normal pasti kepengen namanya dream itu mungkin rata-rata kepengen punya mobil, betul ya, kepengen punya rumah, kepengen jalan-jalan luar negeri, itu semua sudah saya nikmati. Tapi satu dream yang paling saya paling saya syukuri adalah saya berhasil membawa papa saya pulang. Ya, dan saya kirim lagi ke luar negeri, tapi bukan sebagai TKW. Hampir setiap tahun mama saya kirim ke luar negeri untuk jadi turis jalan-jalan ke luar negeri. Saya bisa berhasil bikin mama bahagia. Pak Kanus di Prudential menghasilkan apa hasil? Oke, kalau ngomong kebutuhan dream atau punya ya, saya pasti yang pertama saya punya mobil. Ya, dulu nggak punya mobil, sekarang bisa punya mobil. Ya, saya bersyukur walaupun mobilnya masih kelasnya Innova, masih kelasnya CR-V, masih kelasnya BMW seri 5. Ya. Nah, kemudian saya juga dulunya nggak punya rumah, ya ada rumah, tapi tinggal bersama ya dengan mama saya. Ya. Dulu ukuran rumahnya berapa? Dulu ukuran rumah saya soalnya kecil banget rumahnya. 7 kali 13, satu lantai. Oke. Ini cucu ya, 714 713 ya. Jadi cari aja nih rumahnya 713 714 sukses banget. Follow the leader ya. Nah, kemudian singkat cerita Pak Wibi beli rumah di Bakon City, ya follow the leader. Saya juga beli di Bakon City, ya. Bedanya berapa ukurannya? 12-18. Saya 10-20. Ya, kurang lebih sama juga ya. Ya, nggak cuma tempat tinggal rumah baru, tapi saya juga bisa punya beberapa aset properti. Ya, saya bisa punya ruko, saya punya apartemen, saya beli rumah lagi, ya seperti itu teman-teman ya. Kemudian setiap tahun keluar negeri, ya saya ya ke Eropa, ke Asia, ke Amerika, seperti itu teman-teman. Ya. Teman-teman, yang perlu Anda lihat, kalau Anda hari ini duduk sebagai seorang wirausaha atau entrepreneur, kita mau beli barang berapa aset pun, pergi ke luar negeri dan lain-lain, kita nggak ada yang takut teman-teman dengan urusan pajak. Kenapa? Seperti yang tadi saya ngomong di awal, income kita ini benar-benar super bersih, kebersihan, bersipol, karena Prudential udah langsung story pajak kita. So, sometimes saya melihat beberapa nasabah saya kaya pun, tapi nggak bisa nikmati kekayaannya. Kenapa? Karena masih belum terlalu open, benar nggak? Nah, itulah salah satu kelebihan kita berbisnis di Prudential. Ya, terus ya, terus kemudian kalau tanya lagi apa lagi yang saya hasilkan, ya aset-aset tadi, ya tabungan, kemudian barang-barang branded, ya saya bisa membahagiakan pasangan saya, kemudian anak-anak saya juga saya bisa berikan pendidikan yang baik di sekolah yang favorit seperti itu. Nah, tapi ada satu juga kepuasan batin. Pak Wibi saya yakin dia punya kepuasan batin bisa membantu saya sukses. Dan hari ini saya juga bisa melakukan persis apa yang Pak Wibi lakukan. Saya juga bisa membantu tim saya yang tadinya mereka nothing, mereka mungkin dari zero bahkan minus. Hari ini juga mereka juga bisa sukses. Itu yang luar biasa. Satu hal, ada yang menarik di tim dia. Waktu dia sekantor sama saya, sekarang Pak Guru udah punya kantor sendiri. Ya. Ada satu ibu-ibu, bukan ibu-ibu, nenek-nenek, teman-teman, karena dia udah punya cucu. Saya nggak sebutin nama. Ya. Nenek ini setiap datang ke kantor diantar sama suaminya. Ya. Naiknya sepeda motor Vespa warna hijau. Bisa bayangin, hijau telur asin. Ya. Setiap sampai kantor, si nenek ini masuk, tapi si suami mesti duduk di depan kantor sambil ngisi BTS lah, baca-baca lah. Dan saya selalu ngomong, Bu, kenapa Bapak nggak diajak masuk? Nggak mau masuk, katanya malu. Biarin aja di depan. Suatu hari teman-teman, lu kok masuk bisa? Saya bingung. Ya. Oh ternyata udah beli Xenia. Ya luar biasa. Ternyata kalau udah naik Xenia baru berani masuk kantor gitu. Ya. Hebatnya kenapa saya ngomong nenek-nenek? Karena dia udah punya cucu belasan tahun teman-teman. Dan itu sukses di Indonesia. Benar nggak? Ini yang saya kadang melihat satu kondisi bahwa bisnis ini luar biasa gitu. Nenek-nenek itu bisa sukses loh. Dari cuma naik Vespa bisa sampai naik
Sini ya, luar biasa. Ya, oke, Pak Ganu, thank you. Ya, semoga bisa menginspirasi kita semua. Nah, boleh nggak lu kasih satu tips atau saran lah ke teman-teman yang hadir hari ini? Kira-kira menurut lu dari sudut pandang lu gimana mereka harus respon bisnis itu? Ini tahun ke-19 ya. Tapi saya melihat bahwa dengan kondisi Indonesia hari ini, saya melihat banyak sekali orang-orang muda. Saya memulai bisnis ini di usia saya 26 tahun. Setelah saya 5 tahun bekerja, belajar bekerja, menghasilkan uang yang kecil, kemudian akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang entrepreneur. Mulai dari nol. Ada waktu-waktu ketika itu di kantong itu cuma 20.000 di awal-awal. Dan saya harus memilih beli bensin atau makan. Siapa beli bensin? Siapa beli makan? Mungkin pertanyaan, siapa yang memilih? Waktu itu saya harus memilih beli bensin atau beli makan. Bensin. Siapa di sini yang memilih kalau harus memilih beli bensin? Bensin. Siapa di sini memilih untuk makan? Oke, ya. Hari itu, waktu itu saya memilih untuk beli bensin. Beli bensin kenapa? Supaya saya boleh jalan ketemu dengan prospek. Saya boleh jalan ketemu dengan agent-agent saya. Makanya gimana? Makanya blok. Dan saya lakukan itu. Tapi puji Tuhan, yang terjadi adalah di tahun pertama saya, nanti mungkin tahun pertama saya penghasilan saya 4 juta. Tahun pertama saya, setiap bulannya 4 juta. Tapi pengeluaran besar. Tahun keduanya naik lagi 8 juta. Tahun ketiganya 16 juta. Tahun keempatnya 30-40 juta. Tahun kelima dia sudah touch angka 80-100 juta. Dan hari ini saya melihatnya bahwa orang-orang lebih teredukasi secara asuransi dengan adanya BPJS. Jadi dengan adanya BPJS orang teredukasi. Oh, asuransi kayak gitu kok. Saya sakit, saya ke rumah sakit, meskipun prosedurnya selalu lebih panjang untuk boleh mendapatkan fasilitasnya, sehingga orang banyak juga punya BPJS tapi tidak memakai, ya. Dan kalau saya melihat kondisi hari ini yang lebih luar biasa dengan informasi, dengan sistem prudensial yang saya lihat lebih canggih lagi. Hari ini kalau saya bekerja itu saya cuma dulu saya bawa printer. Hari ini saya cuma saya cuma perlu bawa handphone. Saya bawa handphone dan saya ketemu dengan prospek lain pakai handphone itu. Klien mau saya proses di sana, tanda tangan di sana, kirim proses di sana gitu. So semuanya serba lebih cepat, semuanya serba lebih mudah. Tinggal saya bagaimana belajar memakai sistem yang ada. Saya butuh waktu 5 tahun, 6 tahun punya penghasilan 100 juta. Saya dating dalam waktu 2 tahun 7 bulan. Di usia 25 tahun, dia punya penghasilan 50 juta. So 2 kali dari usia dia. Dan hari ini dengan perkembangan zaman yang lebih hebat, tentunya sistem lebih hebat. Yang kita perlu lakukan adalah, mungkin yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah cari tahu, belajar. Hari ini ada Pak Wibi, ada beberapa tim leader di belakang yang mau memberikan ilmunya. Dan ilmunya sederhana kok. Dan kalau Anda cari tahu berapa persen sih orang Indonesia yang punya asuransi, Kompas.com November 2018 menuliskan, ada yang tahu berapa orang yang punya asuransi? Indonesia 11 juta. Berapa? 11 juta. 4%, ada lebih tinggi dari 4%. 6%, ada lebih tinggi dari 6%. 8%, ada lebih tinggi dari 8%. 12%, ada lebih tinggi dari 12%. Kompas.com menuliskan 1,7%. My goodness. Kenapa hari ini Pak Wibi melakukan ini? Kenapa hari ini kita masih mengajak banyak orang masuk ke Prudential? Karena hari ini 2 tangan saya hanya boleh melayani
Saya bersama istri, kami sekarang melayani 1.200 klien. 1.200 klien selama 19 tahun. Tunggu dulu. Saya cuma jualan menjadi agent itu 2 tahun. Tahun 2000, 2001, 2002. 2003 sampai hari ini saya tidak jualan. Saya tidak jualan. Saya mengembangkan tim. Ya. Tapi dari mana 1.200 klien? Ada dari limpahan orang-orang yang meninggalkan Prudential. Ya. Dan dengan adanya begitu banyak klien itu, kami tidak mampu, teman-teman. 1,7% orang Indonesia yang punya asuransi, sangat kecil. Itulah sebabnya kami membuat program ini, supaya Anda boleh sama-sama membantu kami, supaya boleh membantu orang Indonesia. Kedepannya orang Indonesia akan sejahtera, kedepannya orang Indonesia akan banyak yang menjadi kaya, kedepannya banyak OKP baru, kedepannya banyak dibutuhkan Anda untuk membantu mereka. So, lihat, belajar, lakukan, memberikan investasi. Thank you. Luar biasa teman-teman. Nah, sekarang teman-teman saya mau tunjukin juga. Nah, ini profil tentang saya, seperti yang saya janjikan. Saya join Prudential teman-teman 16 April tahun 2004. Ya, Date of join 2004. Saya berusaha keras kumpulin slip pajak ini, ya gak bisa full semua, tapi saya bisa tunjukkan cukup banyak. Ini pajak Desember 2004. Zaman dulu ada 2, Huffman dengan Henman. Income saya cuma 6,7, gak besar, ya masih start. Kemudian bulan Mei 2005, income saya 9 juta. Bulan November 2005, 11 juta. Sekali lagi, bisnis Prudential, passive income ketika saya jualan, saya langsung dapat pasti 2 tahun yang besar, 42%, 43,5%. Ya. Kemudian bulan Maret 2006, ini saya udah bukan jadi agent lagi. Saya kalau jualan bukan pakai nama saya. Ini cuma income dari tim. Yang tadi Anda lihat 33% lah, ya seperti itu. Income saya adalah 15 juta bulan Maret 2006. Bulan Mei-nya sudah mulai naik 18 juta. Bulan November 24 juta 2006. Bulan Mei 2007 33 juta. Bulan September 2007 41 juta. Bulan Desember 2007 54 juta. Berarti saya udah kerja 3 tahun. Teman-teman sekali lagi, saya bukan orang hebat, ya. Masih banyak orang Prudential yang hebat, tapi Anda bisa lihat growth-nya income saya. Februari 2008 61 juta. Bulan Juni 2008 69 juta. Agustus 2008 80 juta. April 2009 91 juta. Juli 2009 97 juta. Dan saya tembus 100 juta setelah kerja 6 tahun, teman-teman. So, saya bukan orang hebat. Kalau saya hebat, harusnya nggak butuh 4 tahun. Dan saya butuh 6 tahun, teman-teman. Nah, Anda bisa lihat hebatnya bermain tim seperti apa. Bulan Agustus 2010 104. Bulan 10 2010 118. Bulan Maret 2011 122. Bulan 6 2011 142. Bulan 9 2011 158. Bulan Desember 2011 171. Anda bisa lihat growth terus, ya. Bulan Maret 2012 189. 190 saya sampai di bulan 6 2012 dan akhirnya tembus 200 di September 2012. Butuh waktu berapa tahun? Butuh 2004. Berarti saya butuh berapa? 8 tahun untuk capai 200 juta. Ya. Dan sekali lagi ini adalah kebebasan waktu, kebebasan income saya. Bulan 11-nya mulai naik lagi 220. 2013 awal 231. Bulan 7 2013 242. 2014 awal 269. Juni 2014 280. Bulan 1 2012 sudah 358. Bulan 4 2015 410. Teman-teman ini apa yang saya tunjukin ke Anda bukan kehebatan saya sekarang.
Tapi sistem prudensial yang bikin saya hari ini seperti ini. Ya. Dan Anda tahu kenapa kita bisa kaya? Karena kita bermain tim, bukan bermain sendiri. Seperti hari ini Anda diundang. Anda hari ini diundang untuk menjadi tim kita, untuk menjadikan sama-sama sukses. Kita nggak bisa kaya sendirian. Kaya harus dengan passive income, yaitu bermain di tim. Ya. Nah, hari ini ya, kebetulan ini hari yang luar biasa. Saya sendiri udah ada ini udah hampir setahun lebih. Ya, tiba-tiba ada top manajemen Prudential Pusat. Dia kepingin datang loh, kepingin nyapa, kepingin lihat teman-teman Surabaya seperti apa. Ya, tanpa berpanjang lagi kita sambut dengan berdiri Bapak Gini